Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim juga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kembali kita jumpa, namun mungkin enggak lama waktunya, ya 1 jam setengah lah, karena kebetulan kita ada kegiatan, cuman karena suntuk, kangen juga sama netizen kan gitu ya, sampai ya kita buka komal dulu sambil menunggu kegiatan. Gimana suaranya? Aman ya? Aman ya teman-teman? Cek aman, alhamdulillah. Oke. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita bahas tema ini terkait dengan alfa omega ini apa? Apakah itu karakter Tuhan? Oke, kalau itu karakter Tuhan, lalu siapa yang mengucapkan kata ini? Konon Yesus. Pairing. Baik. Kalau Yesus yang mengucapkan kata-kata alfa omega yang dimaknai awal dan akhir, apakah Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apakah dia yang mau menyamai Tuhan? Benarkah dia adalah iblis Lucifer yang ingin menyamai Tuhan? Nah, mari kita bahas siapa sebenarnya yang mengklaim dirinya sebagai alfa dan omega ini. Oke. Silakan teman-teman naik. Yang muslim ditahan dulu ya. Halo, semangat siang. Kok lari ya? Coba kita pantau dulu teman-teman, sabar. Kita keliling-keliling dulu, cari-cari dulu, mana tahu ada yang berbobot. Yang mau menyamai Tuhan itu kan cuman iblis gitu. Nah, siapa yang mengaku alfa omega ini sebenarnya? Kan cuman iblis. Kalau dikatakan alfa omega itu adalah sifat yang melekat pada Tuhan, sekarang yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Halo, semangat siang. Assalamualaikum. Halo. Bang Zuma. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bang. Sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Gurunda. Saya ingin menyapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saudara-saudara kami non-muslim, silakan ajukan permintaan, kita diskusi di sini. Tema kita alfa omega. Alfa omega itu maksudnya
apakah itu cakupannya Tuhan gitu. Meskipun alpa itu nggak ada arti. Mungkin pemaknaan kali mereka mentafsirkan alpa itu dan kai, akhir itu telos. Jadi arke atau arke kai telos itu baru alfa dan omega. Tapi kalau saudara mengartikan itu adalah awal dan akhir, maksudnya apa? Merujuk ke Tuhan gitu. Oke, siapa di situ yang merujuk kepada Tuhan? Dirinya adalah Tuhan. Yesus katanya. Hah? Apa iya? Yesus pernah ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Di mana itu? Yesus pernah ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Bukankah Yesus saat penginjilan di dalam Bible, Yesus senantiasa selalu mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang bertuhan. Kok sekarang jadi Tuhan dia? Nah, siapa sebenarnya ini yang ngaku Alfa Omega ini? Halo, semangat. Halo siang. Bang. Ya. Halo juga. Bagaimana Bang? Silakan buka kamera. Bagaimana dengan pertanyaan saya yang kemarin itu tentang batu itu? Ini Alfa Omega yang kita bahas. Ya, nggak apa-apa. Soal terlalu batu tinggi. itu belum selesai Bang. Terlalu tinggi materinya. Anda nggak sampai ke sana pemahamannya. Kita bahas ini Alfa Omega. Kalau begitu menutupi kebohongan gitu. Maksudnya menutupi kebohongan gimana? Ya, tentang batu itu. Kenapa batunya? Kenapa? Ya, kan di situ ada di Mekah itu. Kenapa dengan batu di Mekah itu? Iya. Kenapa Kan dia? dikatakan bisa menghapus dosa. Di mana dikatakan batu bisa Kan di menghapus Musnad dosa? Ahmad itu abang nggak tahu ya? Loh, di situ tidak dikatakan batu itu bisa menghapus dosa. Mencium. Bisa. Itu batu itu sabda Nabi itu berkata, Aduh, batu itu akan parah menghapus kali. dosa. Mencium. Jadi ada pekerjaan. Iya. Apakah abang berpendapat batu itu tidak unggul? Tidak menghapus dosa. Yang membuat Allah menghapus dosa manusia itu adalah, dengarkan saya, Kenapa babi. batu itu unggul? Babi. Anak babi. Tidak ada batu menghapus dosa, nggak ada. Begini, anak babi, mencium Hajar Aswad itu dapat menghapuskan dosa sehabis-habisnya. Orang ini kan saya sudah hadapi dan ngeyelnya minta ampun. Mencium atau mengusap Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Siapa yang menghapus dosanya? Allah, bukan batunya. Ya Allah ya Karim, si anak babi ini susahnya diajarin, tumpulnya minta ampun. Betul-betul mata tumpul, memang otakmu tumpul. Coba yang sedikit otaknya berfungsi coba. Halo, semangat siang. Siang. Dari Kristen abang. Ya, dari Kristen. Iya, silakan buka kamera. Nggak boleh. Kenapa bang? Nggak boleh, nggak penting ngomong sama gigi tongkos. Terus ngapain minta naik? Ya suka-suka kok. Udah dibawa bang, jangan emosian bang ya. Anak babi tidak punya otak. Halo, semangat siang.
Halo. Halo, semangat siang. Apalagi ini saudara bungsu ini? Kristen model apa lagi dia ini? Naik diam-diam. Kristen model baru. Halo saudara Jame. Ya, Dari Kristen Cuma, apa? Ya, dan saya ingin mengatakan kamu tuh yang babi. Kamu ustadz kok ngomongnya babi-babi gitu. Kok orang Islam paling suka menghina orang ya? anak Kau yang babi. Bapakmu babi, ibumu babi. Bye. Ibu babi, bapakmu babi. Bye. sama doang. Saya lebih tepat kalau saya mengatakan seperti itu, karena Yesus mengatakan kepada muridnya orang Yahudi, jangan kau lemparkan barang kudus kepada babi. Mengatakan itu, ya kan? 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 juga begitu. Orang yang keluar dari Kristen karena melakukan perbuatan-perbuatan tercela disebut babi yang kembali ke kubangan. Kristen yang kembali kepada kejahatannya disebut babi yang kembali ke kubangan. Berarti kalau Kristen yang tidak melakukan kejahatan apa namanya? Bukan aku yang mengatakan itu. Bible. Baca 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 21. Apa yang dikatakan sana? Kristen yang kembali kepada kejahatannya disebut babi yang kembali ke kubangan. Itu peribahasa. Berarti diidentikan Kristen yang kembali melakukan kejahatan dengan babi yang kembali kepada kubangan. Nah, kalau Kristen yang baik berdasarkan peribahasa itu, maka Kristen ini disebut apa? Itu secara peribahasa. Bagaimana secara biologis? Orang makan babi, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya menjadi sperma, bukan? Ya toh? Sperma orang tua kalian, ovum orang tua kalian itu berasal dari saripati makanan yang zat-zatnya adalah berasal dari binatang bernama terus binatang itu saripatinya menjadi sperma. Betul? Spermanya tadi itu berasal dari saripati binatang yang bernama, betul? Lalu dibuahi oleh sperma yang berasal dari saripati akibat makan batu. Hamil dihamil, melahirkan anak yang sperma berasal dari saripati makanan yang berasal dari binatang. Kenapa jadi Anda ngamuk? Kenapa jadi Anda menyebut saya seperti itu? Kebalik, bos. Saya sudah menjelaskan ke dia berulang-ulang, si tumpul tumpul hati. Memang tumpul dia, otaknya nggak berfungsi. Masa dibilangnya batu menghapus dosa? Diminta dalilnya. Sudah bahlul memang seperti babi kan? Babi itu disampaikan berulang kali nggak akan sampai pernah ke sana. Dikasih tema malah mau pamerkan kalau dia itu anak babi. Kan aneh. Halo saudara Harun. Halo Harun. Tersinggung dia, lupa dia kalau dia tercipta dari saripati makanan yang dia makan tiap hari. Kasihan deh loh. Makanya dek, diajak diskusi tuh yang baik-baik aja dek. Ada tema nih, tema kita lanjutkan, malah bahas yang lain kau dek. Tunggu. Mana dia? Tunggu teman-teman. Sakit hati
Na 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 na. Sakit hati kau kan? Masih mau kau datang besok? Ayo teman-teman Kristen naik, pakai ilmu tapi ya. Ada kipas angin kah? Kipas-kipas. Halo, semangat siang. Selamat siang bang. Dari Kristen. Iya bang. Silakan Bang. Noten ya. Kenapa Nabi Muhammad tukang kawin main? Ah? Kenapa Nabi Muhammad tukang kawin main? Tukang kawin mawin? Gak ada Nabi Muhammad tukang kawin mawin. Gak ada. Dari mana datanya itu? Tidak ada ya. Di mana datanya Nabi Muhammad tukang kawin? Coba tunjukkan Tukang kepada kawin saya. main itu, anak kecil. Coba kecil itu. tunjukkan dalilnya di mana gitu loh. Kalau Nabi Muhammad kawin 10 kali misalnya atau 11 kali, dia kan manusia toh. Bagaimana pula dengan Nabi Daud, kakeknya Yesus, yang istrinya ratusan? Masa Anda nggak permasalahkan itu? Dan juga Yesus minta jatah perawan 32 lagi jatah perawan. Gimana itu? Halo saudara Ferdi, silakan buka kamera kalau Kristen. Baik, terima kasih Bang Suma. Ya, Saudaraku, thank you. Ini ada tema Alpha Omega. iya. Itu makna Alpha Omega apa menurut abang ini? Baik, seperti yang tertulis Bang di Alkitab, Siap. artinya Alfa Omega itu awal dan akhir. Atau Awal dan akhir. ya, Maksudnya dia Tuhan gitu ya? iya artinya sebelum ada segala sesuatu dia udah ada. Makanya dia mengatakan dia awal dan akhir. Itu siapa itu yang mengatakan itu, abang? Yesus. Itu ada di dalilnya, ada di Wahyu 1 ayat 8. Oh. Apakah Yesus ini termasuk golongan iblis? Baik. Karena kalau menurut Alkitab dia bukan iblis. Karena Terus kenapa mengatakan dia- Maha kuasa? Kalau dia bukan iblis, abangku, kenapa dia ingin menyamai Tuhan? Dia bukan menyamai Tuhan. Karena pada dasarnya dia Tuhan. Ya, Yesus itu anak Maria kan maksud Anda? Betul. Lah, kok dia mau menyamai Tuhan? Saya akan buktikan secara Alkitabiah ya. Iya, silakan Bang. Saya baru tahu ini kalau ternyata Yesus itu ingin menyamai Tuhan. Walah. Kan hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Apa nggak salah Yesus itu iblis? Hah? Nggak salah itu, Bang? Baik. Silakan. Baik. Dia datang ke dunia kan dikatakan sebagai manusia. Makanya dia di dalam keadaan sebagai manusia dikatakan anak Maria. Karena kan dia lahir melalui Maria. Makanya waktu di dunia dia katakan manusia bukan Tuhan. Nah, kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan? Karena pada dasarnya dia itu adalah Allah. Dan untuk membuktikan itu banyak ayat yang mengatakan Allah yang datang sebagai manusia. Nah, jadi Yesus itu bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Waktu Allah datang ke dunia, dia dikatakan sebagai anak Allah. Itu. Jadi Yesus bicara nama. Ini yang mana yang betul ini? Yesus anak Maria itu kan dia itu manusia, mengajarkan dirinya di kitab Anda sebagai utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang mengutusnya kemudian. Dan dia mengajarkan untuk menyembah sebagaimana dia menyembah. Loh, kok sekarang ada yang mengaku dia itu Tuhan? Di mana Yesus ingin menyamai Tuhan, Bang? Baik. Kok bisa? Atau jangan-jangan apa? Jangan-jangan kalian ini mengusung iblis untuk menyamai Tuhan? Baik, saya jawab ya. Boleh. Jadi yang abang katakan Yesus itu utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan, itu betul bang. Dan di Alkitab mencatat itu. Terus Tetapi kenapa itu tiba-tiba dia ingin menyamai Tuhan? baik.
itu setengah kebenaran. Kenapa saya katakan setengah kebenaran? Setengah kebenaran. Iya, ada ayat-ayat yang menunjukkan pada dasarnya dia itu adalah Allah. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat itu artinya yang datang sebagai manusia itu. Waduh, tunggu dulu. Saya belum paham benar. Ada nggak Yesus ketika penginjilan mengajarkan dirinya akulah awal, akulah akhir? Itu dulu. Baik, di Wahyu dia mengatakan. Bukan. Alfa Sabar dan Omega. abangku. Sabar bang. Baik. Ini kan Yesus mengatakan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Nah, ada nggak Yesus telah mengatakan kalau dia Alfa dan Omega, awal dan akhir? Baik, secara Alkitab memang di Wahyu menuliskan itu. Bukan di Wahyu. Wahyu itu kan ditulis tahun 100-an, Bang. Yesus mengajar dari tahun 1 sampai tahun 33. Nah, pada saat Yesus mengajar, ada nggak dia pernah mengajarkan akulah awal, akulah akhir? Baik. Itu dulu. Ada nggak, Bang? Semenjak dia di dunia tidak ada mengatakan seperti itu. Ada satu perkataan dia. Satu perkataan dia yang mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia siapa di situ maksudnya? Nah, dan dia itu dijelaskan di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya, bahkan di Yohanes 1 ayat 1 perikop itu menjelaskan. Makanya tunggu, ayat Bang. yang mengatakan dia itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Tunggu saudaraku, tunggu. Ya, Saya paham betul konsep agama Kristen, Katolik atau sekte apapun itu. Memang kalian ingin mengkudeta Tuhannya Yahudi dengan melanti, mengagungkan dan mengusung Tuhan kalian yang bernama Yesus ini. Tapi saya tidak sedang ingin kemudian menolak itu. Saya hanya ingin mencari tahu, benarkah Yesus pernah mengajarkan dirinya awal dan akhir ketika dia melakukan penginjilan? Karena begini, Yesus di dalam Yohanes 12 kan berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, kan gitu. Nah, ternyata Anda mengakui bahwa sepanjang Yesus menjadi guru, menjadi tuan, Rambam Wamaran di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesus tidak pernah mengajarkan akulah awal, akulah akhir. Nongol di Pulau Patmos, memakai nama Yesus dan mengklaim ingin menyamai Tuhan. Ini siapa ini? Kalau Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata apa-apa. Itu Yesus yang asli. Ini kok ada tiba-tiba di Pulau Patmos ngomong-ngomong mengatasnamakan Yesus dan mengaku akulah awal, akulah akhir. Berarti oknum ini ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini dia siapa sebenarnya? Silakan. Baik, nah, kenapa Yesus tidak pernah mengatakan waktu dia di dunia? Karena posisi itu dia dikatakan anak Allah, artinya sebagai manusia. Makanya dia selalu berdoa kepada Bapa. Bahkan dia bilang kan, sembahlah kepada Bapa, Allah pencipta langit dan bumi itu kan. Nah itu dia. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena itu yang saya bilang, Bang Suma. Saya katakan itulah gelar-gelarnya. Jadi anak mempromosikan kepada Bapa, tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Nah, nama Bapa itu Yesus telah memperkenalkan siapa. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya dua-duanya. Nah, kalau dari Bang Suma kan kutip semua ayat-ayat yang mengatakan Yesus utusan, itu betul. Tapi itulah yang saya katakan setengah kebenaran. Banyak ayat Iya. Di mana Yesus pernah memberikan indikasi kalau dialah awal, dialah akhir, itu Yesus ngajar di mana itu? Karena Yesus kan manusia turun ke bumi sebagai juru selamat. Kenapa dia nggak mengajarkan pada saat itu kepada murid-muridnya bahwa akulah awal, akulah akhir? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada penyesat yang datang memakai namanya. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Alfa Omega atau Anda manai awal dan akhir. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Makanya saya bertanya, kalau Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah awal dan akhir,
Sementara dia mengatakan kebenaran, roh kebenaran, penghibur, ketika datang setelahku, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan terlebih dahulu kepadamu. Nah, di mana Yesus telah mengatakan akulah awal, akulah akhir? Baik. Nah, kenapa dia nggak Silakan. mengatakan itu? Baik. Karena dia belum menggenapi, artinya belum tergenapi semua segala nubuatan kepada dia. Sampai dia kan harus membuktikan supaya dia dikatakan awal dan akhir. Nah, akhir ini belum dibuktikan. Dibuktikannya kenapa? Setelah dia mati dan dia bangkit. Makanya waktu di Pulau Patmos baru dia buktikan itu. Dia berkata kepada Yohanes, akulah awal yang akhir. Karena kalau dia mengatakan pada waktu itu belum tergenapi. Karena belum bangkit. Iya. Dan dia tidak bisa membuktikan. Dari mana Anda tahu, Bung, kalau itu Yesus di Pulau Patmos itu? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku. Terus Anda mengatakan yang datang di Pulau Patmos itu Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu kurasa ya, hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Betul nggak? Nah, baik, saya mengatakan Tunggu dulu. begini. Betul tidak iblis ingin menyamai Tuhan? Kalau di zamannya iblis jatuh, malaikat jatuh, iya, karena ada mengatakan iblis mau menyamai kan. Iblis ingin menyamai Tuhan. Oke, itu catat dulu. Ada nggak Yesus mau menyamai Tuhan? Yesus tidak pernah menyamai Tuhan, tetapi dia itu adalah Tuhan. Itu Dari mana Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan? Coba ini kita gali. Jadi iblis sabar dulu. Iblis ingin menyamai Tuhan, ingin dituhankan maksudnya. Yesus tidak ingin menyamai Tuhan, maksudnya tidak ingin dituhankan. Nah, Anda mengatakan Yesus itu adalah iblis itu sendiri. Saya takutnya yang mengusung konsep ini adalah dia yang datang di Pulau Patmos untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tolong bantu saya. Di mana Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. kalau Yesus, karena saya cuma sebagai Alkitabiah aja, Bang. Jadi saya mengutip semua itu, semua ada di data Alkitab. Nah, Yesus mengatakan dia Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengatakan dia yang maha kuasa yang di Wahyu 1 ayat 8. Dan itu Bukan Wahyu itu, saudaraku. Wahyu itu tahun 100. Jangan dibawa itu. Saya ingin Yesusnya. Yesus, Bang. Yesus. Justru Iya. kitab Wahyu itu kan yang kita bahas bahwa saya mencurigai itu bukan Yesus. Jangan bantah memberikan data dalil itu. Kitab Wahyu itu saya katakan itu bukan Yesus. Sekarang Yesus pernah turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Ada nggak Yesus sebagai juru selamat? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sebagai jalan kebenaran hidup, ada nggak Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, aku adalah awal dan akhir? Ada nggak? baik. Silakan. Abang tidak memakai di Wahyu nggak masalah, karena kan kami juga menghargai abang ya. Nah, masalahnya Ya kan itu begini, Bang. Itu kitab Wahyu justru menggenapi penyesat yang datang setelah Yesus mengaku Yesus itu. Karena Yesus yang mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Engkau berkata diberkati aku. Penulis kitab Wahyu tidak pernah mengatakan terpujilah engkau yang datang dalam, kan tidak pernah. Bahkan Yesus mengatakan bahwasanya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada nggak Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga cocok dengan ayat akulah awal, akulah akhir. Ini kok tiba-tiba aja ada yang mengaku akulah awal, akulah akhir. Bukankah iblis yang ingin menyamai Tuhan? Yesus enggak. baik. Silakan. Kan abang sendiri tahu bahwa tulisan yang merah itu semua itu tentang perkataan Yesus. Kayak baik di Matius, Lukas, Yohanes, tulisan. Nah, di Wahyu itu yang kita lihat kan di 1 ayat 8 itu perkataan. Bahkan dia bilang begini, kalau kita baca seterusnya, dia bilang, lihatlah aku yang telah mati, namun lihat aku hidup. Dia bilang kepada Yohanes waktu di Pulau Patmos itu. Nah, itulah bukti bahwa dia itu adalah Yesus. Dan kedua, yang saya katakan kenapa kita mengakui dia sebagai Tuhan, karena Yesus memperkenalkan, kalau Bang Suma baca itu dari Yohanes 17 ayat
1 sampai kepada yang 12, dia kan mengajak supaya memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, engkau dan mengenal Yesus sebagai Yang diutus. Nah, kenapa jadi awal dan akhir? Ayo. Nah, baik. Ah. Tetapi dia nggak berhenti sampai di situ, Bang Suma. Enggak kan orang-orang harus mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai awal dan akhir. Betul. Itu Sekarang kalau utusan Tuhan, apakah itu awal? baik. Nah, saya jawab ya. Ya. Nah, setelah saya lanjut dulu yang di Yohanes 17:3. Setelah dia mengajak mengenal Allah yang benar, dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Nah, supaya kita Ya, dia harus dikenal sebagai utusan kan? Iya. Karena Nah. kenapa? Terus kenapa Anda mengenalnya dengan awal akhir? Karena ada dua konsekuensi. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai awal dan akhir? Hidup kekal itu. Mengenal dua-duanya. Makanya saya bilang. Di mana dalilnya? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Baik. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang adalah awal dan yang akhir. Di mana dalilnya? Kita buktikan dulu dari mengenal sebagai manusia, karena Kristen juga percaya dia datang sebagai manusia. Enggak, itu udah jelas itu Bang. Kita sepakat kalau Yesus kita kenal sebagai utusan. Nah sekarang di kubu Anda harus membuktikan bahwa Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai awal dan akhir. Itu tertulis di mana? Baik, mengenal sebagai Allah itu kan awal dan akhir. Mengenal sebagai awal dan akhir di mana? Di Yohanes 8 ayat 23 dan 24 mengatakan apa itu? Dia Apa? mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu Dia siapa? menunjukkan- Dia siapa itulah. di situ Bang? Dia siapa Bang? Baik, makanya saya jelaskan. Kalau dia begini, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Ya, dia itu dijelaskan di Yohanes berapa 14 ayat 6 dan seterusnya. Begitu juga Berarti dia sebagai Mesias. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia yang sang Mesias yang mereka tunggu, maka kau akan mati dalam dosamu. Dia itu Dia adalah- Mesias. Siapakah aku ini? Mesias, bukan Tuhan awal dan akhir. Sekarang apakah Mesias itu awal dan akhir? Baik. Kita lihat di Roma 9 ayat 5. Siapa? Nah, masuk ke Paulus. Kita masih berbicara Yesus Bang. Jangan masuk kepada orang Farisi punya ajaran. Karena Yesus minta muridnya agar waspada kepada Farisi. Jangan malah jadi orang Farisi kita ini. Yesus dulu. Yesus mengatakan bahwa sabar Bang. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen muncul menuhankan Yesus dengan Alfa Omega ini. Setahu saya saudara, yang ingin menyamai Tuhan hanya iblis. Yesaya 14, nomor 14 dan seterusnya. Iblis mengaku sebagai bintang timur, Lucifer. Di kitab Wahyu ada Yesus mengaku Lucifer, bintang timur. Berarti yang Alfa Omega ini adalah dia yang ingin menyamai Tuhan. Siapa itu? Lucifer. Berarti selama ini Anda menyembah siapa? Di gereja menyembah siapa hari Minggu? Lucipe. Kalau Silakan. Anda mengatakan begitu, apakah Lucifer disalib? Itulah yang membedakan. Memang Lucifer berusaha menyamai itu. Tetapi Apakah Lucifer disalib? Lucifer nggak disalib. Dia nggak mau. Saudaraku, Karena iblis Anda itu- salah. Anda salah. Ulangan 21 nomor 22-23, semua yang disalib itu adalah pengikut Lucifer. Coba Anda baca itu. Ulangan 21, 22, 23. Semua yang disalib itu adalah pengikut Lucifer. Dan bukankah Yesus pernah mengatakan Yudas itu Lucifer? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah Lucifer? Ayo. Baik, saya jawab ya. Tetapi, Silakan. Lucifer, teman dia bilang pengikut itu disalib. Karena kenapa dikatakan salib? Karena salib itu berbicara tentang tempat itu kan orang-orang berdosa. Yes atau siapa? Baik.
atau Yesus? Nah, Yesus dikatakan ada di kalau nggak salah Paulus mengatakan paling terkutuklah orang yang digantung di kayu salib kan. Nah, fitnah lagi tuh kalau itu Yesus. Tapi kalau iblis yang terkutuk itu baru tepat. Kalau Iya, Yesus yang dikutuk itu fitnah, itu tidak Baik, tepat. makanya- Yesus manusia suci, bagaimana mau dikutuk? Baik, makanya saya mau katakan. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena manusia itu memang harus mati di salib itu tempat-tempat terkutuk. Nah, datanglah sang juru selamat ini, Allah yang datang sebagai manusia menggantikan posisi itu. Makanya Nah, kita ini ditukar- ajaran dari mana ini? ditukar posisi itu, ada dalilnya. Ditukar Ajaran- dia yang benar, dia yang suci yang kudus. Ketika bertukar posisi dengan kita orang berdosa, kita menjadi benar. Oh, lama. Makanya Coba. seperti itu. Nah, makanya Tolong bantu itu- saya. Tolong bantu saya di mana Tuhannya Yahudi menumbalkan orang benar untuk orang yang tidak benar. Setahu saya yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi adalah para pendosa, bukan orang yang benar. Dikutuk untuk menyelamatkan para pendosa. Itu di mana itu? Konsep itu di mana bisa saya dapatkan di kitabnya Yahudi? Silakan. Di perjanjian lama udah dibuatkan di Yesaya 53 Alamak. ayat 1 dan seterusnya. Nah, tergenapnya di mana? Di Yohanes 17 itu ketika Yesus memperkenalkan orang Yahudi itu kan Yesus mengatakan, Yesus kan memperkenalkan orang Yahudi, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Itu kan Allah yang Tiba-tiba di Pulau Patmos ada yang ingin menyamainya. Iya, sebentar ya, saya belum kelar. Di ayat 17 di Yohanes 17 itu ketika dia mengajak mengenal Allah yang benar, Allah yang orang Yahudi, dia juga memperkenalkan nama Allah orang Yahudi itu. Itu ada di Yohanes berapa? 17 ayat 11 dan 12. Nah, siapa nama Allah orang Yahudi itu? Makanya saya katakan Allah orang Yahudi dengan Allahnya orang Kristen sama karena mempunyai nama. Nah, di perjanjian lama Allahnya orang Yahudi belum diperkenalkan namanya. Ketika Musa menanyakan nama Allah. Terus nama Tuhannya orang Yahudi siapa? Yesus sesuai dengan Alkitab. Di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dia memperkenalkan, namamu yang kau berikan kepadaku. iya. Nah, Yang ngomong itu Masa- kan siapa? Yesus. coba di mana orang Yahudi kemudian menamai nama Tuhannya dan panggilan orang Yunani itu di mana itu? Ya, makanya saya bilang di perjanjian lama nama Allahnya itu belum diperkenalkan karena Musa bertanya dan apa jawabannya? Dia bilang aku adalah aku. Dia mengutus aku. kepadamu. Dia Oh, belum menyatakan jadi namanya. nama Tuhannya orang Yahudi itu bahasa Yunani gitu. Orang Yunani. Ya, kalau di bahasa itu kan istilah Hamasya. Nah, Bahasa kalau Yosua berarti nama itu sudah pernah muncul. Yosua itu asistennya Paulus. Asistennya Nabi Musa. Yesua Kan- bukan Yesua, Yesua Hamasya. Ya sama. Baik. Yosua, mereka menyebutnya Yosua. Nah, Yosua bin Nun kan? Baik, kalau Yosua itu udah dijelaskan di Alkitab bahwa dia itu adalah abdinya Musa. Dan Ya dia sama, bukan- Yesus disebut juga sebagai hambanya Tuhan. Kisah Iya. para Rasul 21, Yesus adalah hamba Elohim, hamba Tuhan. Tetapi ada ayat-ayat Bang yang menunjukkan juga dia itu adalah Allah. Makanya saya bisa bedakan antara Yesua dengan Yosua. Abdinya Musa itu. Bahaya ini Bang. Abangku ini bahaya. Saya pakai dalil Bang. Ya, sekarang Nah, coba Anda tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah awal dan akhir. Dari tadi saya minta. Silakan. Kan udah bilang dalam keadaan sebagai manusia nggak ada di Alkitab, nggak ada itu menjelaskan. Karena belum tergenap. Berarti dengan kata lain Anda mengusung manusia Yesus menyamai pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang saya katakan Bang. Karena belum Berarti tergenapi. itu. Ya enggak, Karena dia- sudah jelas ajaran Yesus hidup kekal, mengenal Elohim satu-satunya Tuhan. Terus kenapa Anda mengusung lagi Yesus sebagai Tuhan juga? Karena Tuhan itu konsisten Bang. Dia harus Kalau menggenapi, menghadapi semuanya. kalau konsisten, kenapa anaknya Maria juga jadi Tuhan? Kan sudah ada. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya masih butuh tambahan nggak, Abang? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa ada di Pulau Patmos jadi Tuhan juga bernama Yesus? Saya klarifikasi ya. Kita nggak pernah mengatakan anak Maria itu Tuhan.
sesuai Lalu yang di Pulau katakan Patmos ini si anaknya siapa? manusia. Nah, Yesus Yang di kenapa Pulau kita Patmos mengatakan- ini siapa? Yang di Pulau Patmos ini siapa, Bang? Baik. Dia itu adalah yang datang ke dunia. Allah itu. Iya, itu siapa? Iya, Yesus. Nah, kita Anak menyembah Maria dia- atau bukan? Anak Maria Iya. atau bukan? Iya. Tetapi Iya, kita berarti anak menyembah dia manusia dong. kita menyembah dia dua-dua sebagai Tuhan Alamak. dan juru selamat. Makanya ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengakui salah satunya, ada konsekuensinya. Kayak kita tidak mengakui dia sebagai manusia, konsekuensinya kita dikatakan penyesat dan antikristus. Nah, konsekuensi kalau kita tidak mengakui Tuhan, dia bilang kamu akan mati dalam dosamu. Makanya kita mengakui Astagfirullah. Allah ya Karim. Pada ini mengakui bahwa yang datang di Pulau Patmos itu adalah Yesus anak Maria. Yesus, iya, karena dia bilang lihatlah aku yang telah mati namun hidup, kan dia bilang berarti Nah, dia- kalau itu kan, kalau Anda membaca Wahyu 1 kan itu yang Anda maksud. Nomor 18, lihatlah aku yang hidup, aku yang telah mati. Lihatlah aku yang hidup ini kemudian sampai selama-lamanya dan aku memegang kerajaan dan kunci maut. Betul kan? Iya betul. Tapi berarti dia ini iblis, Bang. Karena di Wahyu 20 nomor 16, Wahyu 20 nomor 14 dikatakan begini, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Baik. Nah, kalau Siapa tadi yang pemilik kerajaan maut itu siapa, teman? Yesus. baik, kalau dia iblis, buat apa dia rebut kunci kerajaan maut? Tunggu. Saya katakan kepada saudara, ketika saudara mengatakan bahwasanya di dalam Wahyu 1:18 itu adalah Yesus, dia pemegang kerajaan maut, berarti dia yang dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wahyu 20 nomor 14. Berarti yang Anda maksud Alfa Omega itu adalah iblis. Coba Anda baca Wahyu 20:14. Silakan. Baik, saya baca ya. Silakan dibaca. Iya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian. Nah, siapa tadi yang Anda maksud? Yang merebut kerajaan maut, kunci kerajaan maut, Iya, Yesus. itu siapa? Yesus lemparkan ke dalam lautan api. Iya, karena dia merebut, karena dia melemparnya. Yang dilemparkan ke dalam api itu iblis, Bang. La Iya, haula wala quwata illa Dilempar ke dalam billah. api itu La iblis. haula wala quwata illa billah. Nah, Yesus itulah yang merebut dan melemparkannya itu. Bukan Yesus yang melemparkan. Yesus yang dia merajai kerajaan maut. Dia yang merebut kerajaan maut. Setelah dia merebut kerajaan maut, berarti dia adalah raja dari kerajaan maut. Raja kerajaan maut itu iblis yang dilemparkan ke dalam api neraka. Wahyu 20 nomor 14. Berarti Anda selama ini menyembah iblis yang mengaku sebagai Tuhan dalam kajian Alfa Omega itu. Kalau itu menurut Abang nggak ada masalah. Itu dalil, Karena di Bang. Alkitab, Itu dalil. Makanya saya pakai dalil, Bang. Di Yohanes dia sudah menjelaskan bahwa itu yang datang siapa. Di Roma juga sudah menjelaskan. Makanya ketika Abang minta data di mana Yesus mengatakan di Alfa dan Omega, nah saya mengatakan belum tergenapi waktunya di dunia. Tapi Nah, setelah dia tergenapi, baru Oke. dia katakan itu kepada Yohanes yang datang di Pulau Patmos. oke, baik. Ini misi penyelamatan yang kedua. Saya gagal yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 tadi, Bang, nomor 8. Coba kita baca sama-sama. Segala firman, Betul. Yohanes 17 segala ya. firman, nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, Amin. pertanyaannya muncul. Apakah di antara segala firman yang Yesus telah sampaikan itu ada Yesus mengaku awal dan akhir? Baik. Nah itu yang saya bilang kan belum tergenapi. Kenapa dia Apakah mengatakan- masih ada? Dia mengatakan Apakah dia utusan. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus?
segala firman. Kalau bicara segala firman, dia sudah sampaikan. Tetapi kalau bicara segala nubuatan itu belum tergenapi semua. Karena kan dia Segala firman kan? Segala firman telah Yesus sampaikan. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? yaitu awal dan akhir itu. Akhirnya nanti setelah tergenapi Saya ulang. semuanya, baru Saudara. dia katakan itu di Pulau Patmos, Pak. Saya ulang lagi. Segala firman yang Bapak sampaikan kepada Yesus, sudah Yesus sampaikan atau masih ada yang belum disampaikan? Segala firman berarti sudah. Sudah. Lalu yang berkata Alfa Omega siapa? Baik, Yesus sendiri. Lah, berarti masih ada firman. Iya, karena itu kan saya bilang, Bang. Yang mana yang benar? Masih ada Karena itu firman atau tergenapi. sudah Karena masih ada yang firman? harus dia sampaikan selama dia di dunia, dan dia juga harus sampaikan setelah dia mengenapi semua itu. Makanya di Pulau Patmos itu kan sendiri. Berarti Dia berarti itu firman baru. bukan firman baru, makanya itu kan Loh. wahyu itu untuk menceritakan Kalau tentang yang dia akan bukan datang. firman, kalau dia bukan firman baru, berarti firman itu telah Yesus sampaikan sebelumnya. Ya atau tidak? Karena yang di wahyu itu dia menyampaikan untuk yang akan datang. Makanya dia menunjukkan semua. Bukankah itu. dia sudah mengatakan telah dia sampaikan? Iya. Nah, pertanyaannya kenapa belum disampaikan? Karena itu kan menuju kepada yang akan datang. Kenapa Wahyu dia itu. belum menyampaikan? Bukankah dia sudah mengatakan semuanya telah aku sampaikan? Betul. Cuma, Terus, kok ada masalah cumanya? yang akan datang itu belum disampaikan. Makanya di wahyu itu. Loh, dari mana? kelihatan. Dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu bahwa masih ada yang Yesus belum sampaikan? Karena menceritakan tentang apa yang akan datang terjadi. Makanya Bukankah kelihatan Yesus kepada sudah yang akan mengatakan semuanya telah aku sampaikan? datang? Iya. Dan saya bilang, kan terkenapi kan itu. Enggak, Dia maksudnya kan belum- dia belum segala firman kalau dari Yesus nih, kalau dari Yesus, segala firman Yesus telah sampaikan semuanya, enggak ada lagi yang tidak. Kecuali yang di Pulau Patmos ini bukan Yesus. Kalau Yesus itu tidak mungkin. Kalau Yesus yang mengatakan awal dan akhir, berarti Yesus adalah pembohong besar. Nah, saya kasih contoh begini, Bang. Di kitab Perjanjian Lama, kenapa kata Yesus bilang, contoh waktu dia baca kitab Yesaya kan, dia bilang, ini ketika dia membaca itu, dia mengatakan sudah tergenapi kan. Ketika dia menutup, habis dia membaca kitab Yesaya, dia bilang sekarang telah tergenapi. Itu salah satu contoh. Artinya, tidak semua langsung digenapi. Nah, Yesus ini waktu di dunia belum tergenapi tentang akhirnya itu. Makanya dia harus akhirnya itu kan dia harus menggenapi semua, dia mati, dia bangkit bukan. dan dia naik. Nah, Bukan masalah itulah penggenapan dia loh itu. tentang awal dan akhir itu. Bang, Yesus tidak menggenapi di sana. Awal dan akhir itu bukan penggenapan loh. Itu klaim. Itu pengakuan. Nah, sekarang Yesus kan mengatakan satu, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Nah, berarti di situ masih ada firman yang belum disampaikan atau semuanya telah disampaikan? Telah disampaikan. Makanya saya katakan, udah. Bang, ketika Udah dia ya. konsisten mengatakan itu, Udah. nah dia harus menggenapi itu. Makanya sebelum terjadi tentang penggenapan itu dia tidak berani mengatakan awal dan akhir, karena dia sendiri masih dalam perjalanan. Makanya kan awal dan akhir dia bilang yang ada, yang sudah ada, ada yang sudah pernah datang ke dunia, Jadi dan yang akan datang. Kalau abang baca di wahyu itu kan, Oke, baik. yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Yesus mengatakan segala firman. Saya tanya Anda mengakui tidak ada lagi. Semuanya telah disampaikan. Titik. Nah, sekarang ada nggak Yesus ketika penginjilan ingin menyamai Tuhan? Ketika penginjilan ingin menyamai Tuhan, dia nggak pernah menyamai, Bang, karena dia Tuhan. Bukan dia ini. Dia jangan bawa dulu konsep kekristenan Anda. Baik, Konsep baik. pengajaran Yesusnya, Bang. Kalau saya tahu Yesus itu Tuhan bagi Kristen, tapi Baik, saya tidak ingin doktrin itu. Saya ingin Anda jujur. Ketika Yesus mengajarkan penginjilan, memperkenalkan dirinya kepada kaumnya, kepada muridnya, kepada sebangsanya, ada nggak Yesus ingin menyamai Tuhan, pencipta yang telah mengutusnya? Ada nggak? Baik.
Ada. Di mana Yesus ingin menyamai Tuhan, pencipta yang Di mengutusnya? Yohanes 8, itu yang saya bilang, ayat 21 sampai 24, ketika dia berkata kan, aku dari atas, kamu dari bawah, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu aku berkata kepadamu, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, saya minta Anda terangkan setegasnya, dia yang dimaksud Yesus di situ Mesias, pengutus atau utusan? Baik, Mesias itu juga termasuk, dan itu juga merujuk kepada Bapa. Makanya kalau kita baca Di mana Yesus merujuk kalau dia Bapa? baik, di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Akulah jalan kebenaran, dan yang sampai kepada Bapa. Kok dia menyamai Tuhan di situ? Makanya kan saya katakan dari Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya, Bang. Jadi sampai ayat berapa itu ya? Nah, di situ Tidak ada Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bapa, baik. Saya Bapa baca itu ya. adalah tujuan. Yesus ini adalah jalan menuju kepada Bapa. Kok Anda mengatakan Yesus menyamai dirinya dengan Tuhan? Nah, makanya saya baca ya. Saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia, kan dia bilang. Kata Filipus kepada dia, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Makanya Yesus berani mengklaim, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, tidak besar. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang begini, Bang. Kalau Anda memaknai itu, melihat Yesus, melihat Bapa, bukankah Yesus klarifikasi lebih dulu di Yohanes 10? Iya. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Menurut Yesus. Di Yohanes berapa itu? Yohanes 10 Ayat 34, 35, 36. ayat 34, 35, 36. Baik. Ya, saya baca ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Aku anak Allah. Jadi Yesus di situ mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau penyampai firman Tuhan? Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Dia sebagai yang diutus, penyampai, atau anak Allah. Iya, sebagai utusan Tuhan, boleh nggak dia mengaku Tuhan menurut Yesus? Enggak. Loh, tadi Anda baca barusan dalilnya. Bukankah telah dituliskan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan. Baik. Terhadap ya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Yesus ini penyampai firman Tuhan? Iya, penyampai firman Tuhan. Utusan. Apakah dia boleh mengaku Tuhan? Kalau katakan utusan bukan. Loh, tadi Anda baca dalilnya. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Baik. Nah, saya jawab ya. Ada berapa manusia yang diutus untuk menyampaikan firman selain Yesus? Ya, sebelum-sebelum banyak nabi-nabi. Apakah mereka Tuhan? Bukan. Berarti Yesus juga bukan Tuhan. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia, dikatakan. Loh, kan tadi Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh disebut Tuhan. Baik. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Tuhan. Iya, baik. Nah, saya jawab ya. Oke. Nah, kenapa dia dikatakan utusan? Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Ketika dia datang sebagai manusia, dia dikatakan anak Allah atau Mesias atau juru selamat atau anak domba Allah, anak manusia. Itu dia gelar dalam keadaan sebagai manusia. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia pun dikatakan utusan, nabi, guru, bahkan lebih ekstrim dikatakan hamba Tuhan. Dan kami percaya itu. Terus kenapa hamba Tuhan ini Anda ajarkan menyamai Tuhan? Baik. Nah, kenapa kami percaya Yesus itu adalah Tuhan? Karena itu kan bicara gelar Allah.
Bukan berarti ketika Allah turun ke dalam dunia sebagai manusia, surga kosong. Nah, yang membedakan itulah gelar-gelarnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di surga itu adalah Bapa, makanya anak selalu berdoa kepada Bapa. Itu bicara gelar-gelar. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Bapa itu punya nama. Dan Yesus selalu memperkenalkan nama Bapa itu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi Yesus ini ketika Anda klaim dia adalah Bapa itu sendiri, ya, itu ada nggak dalil penguatnya dari Yesus? Kan dia bilang, akulah dia. Terus dijelaskan juga sebenarnya orang Yahudi ini diajarkan oleh Yesus sebagai Mesias atau sebagai Bapa? Mesias itu juga dikatakan di Roma 9 ayat 5 bahwa itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Yang harus kita bukan. Orang Yahudi ini menunggu Tuhan atau menunggu Mesias? Menunggu Mesias. Nah, yang mereka berarti Yesus mengatakan dirinya akulah dia itu sebagai yang ditunggu mereka atau bukan? Iya. Makanya kan mereka berusaha berarti cakupan yang dimaksud di sana Mesias atau Bapa Elohim? Mesias. Makanya konteks bicara Mesias atau anak Allah itu bangsa Israel tahu. Nah, itu apa itu Mesias? Allah yang akan datang ke dunia. Makanya kan mereka marah kepada dia. Ada dia. berapa Mesias di Yahudi? Satu doang. Makanya mereka marah waktu dia mengatakan itu. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh dia. Apa itu Mesias, Pak? Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Ada berapa orang yang diurapi di Yahudi? Baik. Kalau bicara yang diurapi itu ada 4. Ya. Terus kenapa Anda mengatakan cuma satu Mesias? Baik, karena Mesias ini ditujukan khusus kepada Yesus, Allah yang datang sebagai manusia. Ada berapa orang yang diurapi, Pak? Yesus aja atau? Baik, kita baca pakai data ya. Tunggu dulu. Ada berapa orang yang disebut Mesias di Yahudi? Baik, kalau bicara pengurapan itu hanya ada 4. Ya. Terus kenapa Anda mengatakan Mesias hanya satu? Nah, gelar Mesias itu ditujukan hanya kepada Yesus. Makanya saya Mesias itu apa? Baik, makanya saya akan tunjukkan dalilnya. Itu kita baca di Matius 16. Matius 16 ayat 13, waktu pengakuan Petrus mengatakan itu. Yesus, mereka ada kan yang berkata engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Yohanes. Itu kan benar-benar ya teman-teman. Memang nggak ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka. Yang ada hanya kebohongan. Karena saya pakai data kan, penipuan. Bang Suma kan minta data. Ada saya tunjukkan pakai data Bang Suma. Anda sendiri menjilat ludah Anda sendiri. Mesias ada 4 minimal katanya. Padahal Mesias itu banyak loh dalam Yahudi. Saul, Harun, Salomo, Daud. Siapa lagi? Mereka orang-orang yang diurapi. Iya. Cuma gelar Mesias itu ditunjukkan kepada Yesus. Nah, itu dalilnya di di Matius 16 ayat 3. Dan itu pengakuan Petrus. Aduh, parah. Itu. Udah Bang, Anda istirahat dulu Bang. Saya bisa sinting Anda buat. Kita bisa gila dibuat memang kan ya. Bisa buat gila kita betul. Mesias bukan hanya Yesus yang diurapi. Tapi dia bilang yang mendapat gelar Mesias cuma Yesus. Tapi yang diurapi bukan hanya Yesus. Yang dibawa pusing nggak? Pusing nggak teman-teman? Pusing oleng saya langsung. Itulah aku bilang kan dari kemarin, kita nggak bisa menerima secuil pun ilmu dari Kristen. Nggak ada ilmu yang bisa kita dapat dari mereka, itu nggak ada sedikit pun. Yang ada hanya pembodohan, penipuan, penggiringan opini, doktrin, dogma, cuman itu doang, nggak ada yang lain. Coba, ada nggak Yesus pernah mengatakan dirinya Alfa dan Omega ketika pun ada? Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Nggak ada, semuanya sudah disampaikan. Terus kenapa ada ucapan akulah awal dan itu hanya penggenapan doang? Ilmu apa ini coba?
Ilmu apa? Ilmu apa yang begini modelnya? Benar-benarlah teman-teman kita Kristen ini ya. Makasih sahabat. Benar-benar lah, betul-betul kita dibuat dibuat jadi sinting semuanya, teman-teman sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, semangat siang. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Dari gereja mana Bang? Muslim Bang, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang ingin disampaikan, silakan. Bang, saya simak dari tadi Bang, cuman saya mau sampaikan di sini. Adakah Bodrix itu untuk obat sakit pusing kepala? Iya Bang. Saya masih pusing Bang, belum bisa ketawa. Pening saya diskusi dari tadi sama orang itu. Dia berhasil membuat saya oleng. Halo, semangat siang. Selera ketawa saya hilang dibuat. Benar-benar hebat dia, hebat. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang Bang Zuma. Siang juga Bang. Dari Kristen? Iya Bang. Dari Oke. Katolik Bang. Oh, Katolik. Silakan Bang, buka kamera, kita diskusi. Maaf kamu. Kok bisa gitu? Langsung minta maaf dan kabur. Dari ini. Halo, semangat sore. Halo. Ya. Dari gereja mana Abang? Halo. Halo. Halo, gereja mana? Halo. Apa? Tanya dari gereja mana? Dijawab halo. 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 Halo, semangat sore. Halo, noise ya? Kok bisa? Halo. Semangat sore. Istri Will. Eits, melayang-layang di atas komal. Halo, Silisius. Selamat siang Bang Juma. Siang juga, Bung.
silakan. Kabar Bang Juma? Baik. Ya. Ini apa ini bahasa apa Bang Juma? Alfa Omega. Kata kalian Alfa Omega Alfa itu apa? Ya. kata kalian itu artinya awal dan akhir, katanya sih. Padahal bahasa Yunaninya awal itu kan arke, akhir itu telos. Tapi nggak apa-apa. Saya tahu kalian ingin mengusung sembahan kalian itu menyamai pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang saya ingin saudara menjelaskan. Ya. Siapakah yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi itu? Iblis atau setan? Sebelum gini Bang, sebelum ke situ Bang Juma aja. Kata Alfa dan Omega itu adalah merujuk kepada kekekalan Allah itu sendiri. Ya, itu tafsiran udah. Ya. Itu tafsiran. Itu makanya aku bilang, ketika Anda mentafsirkan AO itu adalah awal dan akhir, artinya Anda ingin mengusung sembahan kalian yang bernama Kristus itu kan? Iya toh? Ya, yang artinya Allah itu kan tuh, Allah yang kekal. Udah, sekarang coba tunjukkan di mana Yesus mengajarkan dirinya bahwa dia adalah yang maha awal dan maha akhir. Di mana Yesus mengajarkan itu? Silakan. Ya. Ini di mana? pertama di Wahyu 1 ayat 17 ke 18. Itu sudah diklaim itu, Bung. Yang saya tanya Yesusnya. Itu Yesusnya yang saya minta. Di mana Yesus mengajarkan dirinya, akulah yang awal, akulah yang akhir. Yesus yang saya tanyakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ya, silakan. Oke, Bang Juma. Jadi Bang Juma buka di Yohanes 1 ayat 3. Itu kan berbicara firman, bukan bicara Yesus itu. Ya. Artinya kan yang awal dan yang akhir. Yang saya tanya artinya Yesus, segala bos. sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang saya tanya Yesus, bosku. Yesus itu kan nanti jadi daging baru ada. Yang saya pertanyakan, di mana Yesus yang punya mulut berbicara akulah awal, akulah akhir? Silakan. Ya, memang secara apa yang disampaikan Yesus memang tidak pernah mengatakan. Tidak pernah. Ya. Artinya apa? Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Tidak pernah Yesus mengajarkan. Sudah selesai. Boleh menjelaskan, boleh apa enggak? Ya, tunggu dulu. Anda sudah mengakui dengan menjelaskan enggak? Habis ini Anda jelaskan sampai mulut Anda robek pun tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah mengakui. Silakan Pak Juma. Bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya Alfa Omega. Tidak pernah mengaku dia adalah huruf A dan dia adalah huruf O. Tidak pernah Yesus mengaku dialah yang awal, dialah yang akhir. Muncul pertanyaan, lalu siapa dia yang mengklaim dirinya Alfa atau awal dan akhir? Dia bukankah makhluk yang ingin menyamai Tuhan? Dialah iblis. Silakan Anda menguraikan. Tuhan Anda yang di Pulau Patmos itu, yang pasti Yesus tidak pernah mengaku awal dan akhir. Nah, silakan promosikan Tuhan Anda yang adalah setan. Silakan. Ya, jadi kalau saya mau membuktikan Tuhan saya adalah setan, ya saya tidak bisa, Bang Juma. Karena Tuhan saya itu adalah Tuhan. Anda buktikan makhluk. Anda buktikan makhluk tadi. Dengar dulu, Anda buktikan makhluk tadi. Jangan gitu. Anda buktikan makhluk yang tadi itu. Makanya yang tadi iblis saya itu. angkat Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus. Artinya Dialah yang menciptakan. Yesus punya mulut. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Ayo. Jadi kalau siapa yang bersaksi? Saya siapa yang bersaksi? Siapa yang bersaksi? Setan ya. Mohon maaf, saya nggak bisa. Lalu siapa yang ingin menyamai Tuhan, Pak? Nggak bisa, Bang Juma. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Bahwa Yesus adalah setan. Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Siapa yang ingin menjelaskan bahwa dia adalah setan? Siapa yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Silakan. Jawab. Siapa yang ingin menyamai Tuhan?
Ya, silakan dijelaskan, silakan. Iya, saya tanya, siapa yang ingin menyamai Tuhan? Ya, setan. Ah, udah selesai. Thank you. Makasih. Terima kasih Anda sudah mengakui. Teman dia sudah mengakui kan? Bukan dia yang mengakui. Karena mengatakan dirinya awal dan akhir. Oke, bungkus. Bungkus. Ada yang mengatakan akulah awal dan akulah akhir. Kita tanya dia. Apa jawabannya? Siapa yang ingin menyamai Tuhan? Apa jawabannya? Setan. Bungkus. Berarti yang mereka sembah adalah selesai. Mau apa lagi? Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya awal dan akhir. Iblis yang mau menyamai Tuhan. Yang awal dan akhir itu adalah Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Itu Allah. Waz-zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Tuhan. Pernah nggak Yesus mengajarkan dirinya seperti itu? Akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Tidak pernah. Nah sekarang siapa yang ingin menyamai Tuhan? Kata dia tadi, setan. Berarti yang mengaku, ya, mengaku akulah awal dan akulah akhir, memakai nama Yesus itu tadi siapa? Penyembah setan. Penyembah setan. Halo, semangat sore. Selamat sore. Sore. Apakah Anda penyembah setan? Oh, begitu jujurnya dan beratnya penyembah setan. Wa ikhwanuhum yamutunahum. Kata Allah seperti itu. Wa iyaduuna illa syaitanan marida. Halo semangat setan. Semangat setan. Semangat sore kawan. Ya, semangatkan soremu. Dari gereja mana abang? Dari gereja mana? Iya. Hah? Dari gereja Tanya mana? apa sih? Gereja mana abang ini? Gereja mana? Gereja Sumatera. Apa namanya? Gereja apa? HKBP, PKB, PMP, LMD, LKMD, apa? Nama apa? Nama gerejanya abang. Untuk apa kamu ketahui nama gereja mau Supaya kita bisa tahu abang ini dari HKBP. Oh enggak, saya nggak mau kasih tahu. Nanti kau bom pula. Saya nggak mau kasih tahu dong. Oh ya udah. Bom pula nanti. Iya, buka kamera kalau gitu, silakan. Kita diskusi. Gitu dong. Biar elegan diskusinya. Nanti kau bom. Iya, buka kamera. Buka kameranya, silakan dong. Silakan. Udah dibuka. Santai. Mana ada? Santai. Buka aja cepat. Diskusi kita. Waktu saya sebentar lagi nih. Ntar ya. Ya, silakan. Nah, itu gimana? Oke. Alpha dan Omega itu apa menurut abang?
Menurut abang. Menurut saudara, Pertanyaanmu perjelaslah dulu. Alfa Omega itu apa Menurut maksudnya? saudara. Maksudnya atau artinya? Saya nggak ngerti pertanyaanmu ini. Ya, setahu Anda Alfa Pertanyaanmu Omega apa itu sih? ada. Hah? Setahu Anda Alfa Omega itu apa? Alfa Omega itu apa? Nggak tahu, mungkin sejenis makanan kali. Pertanyaanmu nggak jelas ini, makanya bingung saya menjawab. Sejenis makanan mungkin atau sepatu mungkin, ya kan? Inilah Islam, nggak tahu bertanya, ya kan? Ujung-ujungnya menjadi blunder. Alfa Omega itu apa katanya? Dia kira Alfa Omega itu makanan kali, sepatu. Justru karena itu saya bertanya, Tompel. Alfa Omega itu apa? Nggak tahu katanya. Mungkin sejenis makanan. Aduh, parah. Allahu Akbar. Halo, semangat sore. Halo penyembah Alfa Omega, selamat sore. Halo, penyembah Alfa Omega, semangat sore. Iya, sore. Dari gereja mana abang? Saya Muslim, saya mau bertanya. Dari gereja mana abang ini? Saya Muslim, bolehkah saya bertanya? Dari gereja mana bang? Halo bang. Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lucu. Dia nggak tahu Alfa Omega, dia nggak tahu sejenis makanan katanya. Ada parah. Lucu teman-teman kita ini. Halo, semangat sore. Halo sore. Dari gereja mana abang? Bukan gereja. Tapi apa? Saya mau bolehkah saya bertanya kepada Kasul? Dari gereja mana, Dek? Saya Muslim. Oh, sudah sunat? Sudah. Oh, ya, baguslah. Jangan lupa cebok. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat siang. Iya, dari gereja mana saudaraku? Muslim bang, Muslim. Oh, Muslim, makasih. Dah sunat? Lucu kawan-kawan kita ini. Lucu teman-teman. Halo, semangat sore. Halo. Halo bang. Dari gereja mana? Apa hubungannya bang kau tanya-tanya gereja bang? Supaya Muslim kenapa kau turunkan bang? Supaya kita paham orang ini Muslim kita kenapa kau diskusi turunkan? dengan siapa gitu loh. Kenapa kau pakai masker itu? Supaya kita tahu kita diskusi dengan siapa, dari gereja mana gitu. Kita bukan mau bertengkar di sini. Kita mau kumpulkan orang-orang yang sudah mengakui
Kalau Alpha dan Omega itu yang mau menyamai Tuhan itu, kata teman kita tadi, pendeta Celesius, iblis katanya, setan. Bang Suma. Halo juga saudaraku dari Flores, apa kabar? Baik. Iya, dari gereja mana abang ini? Protestan Bang Suma. Oke, makasih. Silakan dibuka kameranya. Nggak bisa Bang, karena di sini lagi tidak pakai baju karena panas sekali ini Bang. Tapi saya mau tanggapi yang tulisan di atas itu Bang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, buka aja sekalian baju enunya, kameranya. Tidak. Silakan. Tidak apa-apa pakai. Kita diskusi. Tidak apa-apa tidak pakai baju Bang. Santai aja sudah. Ayo. Bang Suma. Halo. Buka kamera aja Bang, tidak apa-apa kok. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma, Assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam. Jember Bang Zuma. Saudaranya ada di Jember. Iya, Jember. Sehat. Sehat, alhamdulillah Abang, makasih. Lucu-lucu teman-teman kita, lucu-lucu. Senang saya. Silakan teman-teman non muslim ajukan. Iya, halo juga. Iya. Kalau wajib buka kamera, saya turun Bang. Kalau tidak wajib, berarti saya bisa diskusi tanggapi yang tulisan abang itu. Di sini diminta kita untuk berdiskusi dengan ini, dengan buka kamera abang. Iya. Halo Iya, Bang halo. Zuma. Halo juga Bung, silakan buka Kalau yang kameranya. tidak mau buka kamera, dia tidak pakai baju. Yesus kan tidak pakai baju juga. Ya oke, saya Muslim Bang Juma. Kalau ada yang tidak mau kan tunggu kamu. Yaudah, yuk. Aku udah makan kan. Yaudah, yuk nanti makan di sana aja. Masih banyak ikan goreng di sana loh. Dengan madu. Cepatlah ini ya. Aku udah siap. Halo, semangat sore teman-teman. Halo, boleh bertanya kah? Dari gereja mana? Boleh bertanya kah? Dari gereja mana dulu abang? Jangan nafsuan. Boleh bertanya 1000 pertanyaan. Sebut aja dulu dari gereja mana. Halo? Halo? Dari gereja mana? Halo? Halo saudara. Iya. Dari gereja mana abang duel? Oh gitu. Iya. Terus? Iya. Hah? Bernada menceramai itu? Apa bang? Antara Puang dan Karaen dalam Sulawesi itu sama dengan Tuan dan Tuhan dalam Kristen. Iya. Terus kenapa? Dan Anda kan selalu memprotes dalam Kristen antara Tuhan dan Tuhan dalam arti Alkitab mereka. Terus? Tapi Anda sebagai orang Sulawesi dan penceramah tidak pernah memprotes antara Puang dan Karaeng yang sama posisinya. Oh gitu. Ya. Iya. Saya mau bertanya di situ. Bisa enggak? Boleh. Anda ceramai dalam Islam orang Sulawesi yang mengaku dirinya Puang dan Karaeng.
Baik, baik. Kita dengarkan saya baik-baik, Di. Ya. Jadi kalau gelar puang, gelar karaeng itu gelar untuk penguasa kalangan manusia. Oke. Coba artikan la ilaha illallah dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Tidak ada Tuhan, artinya tidak ada puang selain Allah. Berarti masuk kan? Iya, memang tidak ada puang selain Allah. Puang Berarti yang orang lain yang ini mengaku- sama kedudukannya seperti puang Yesus. Nah, Manusia dia kan, tapi yang disebut puang dalam skala pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, itu hanya ada karaeng Allah Ta'ala, tak ada yang lain. Paham sampai situ? karena masih banyak orang di Sulawesi yang memakai puang dan karaeng, sedangkan kita orang Muslim Termasuk selalu saya. memprotes. Oh, Karena bagi salah. Anda tidak paham Karena berarti. Bukan tidak paham. Karena Anda tidak jangan paham. sampai- Kalau karaeng, jangan kalau sampai karaeng, karaeng sampai itu orang Kristen memprotes itu sama. Enggak dong. Karaeng itu gelar kebangsawanan orang Makassar. Puang gelar kebangsawanan orang Bugis. Nah, orang waras tahu kalau dia masih manusia, digelari puang, berarti dia adalah penguasa, mungkin wilayahnya daerah kerajaan Bone, kerajaan Luwu, kerajaan Sidrap, kerajaan Wajok dan seterusnya. Bukan skala prioritas alam semesta. Itulah gunanya Tapi dalam la ilaha illallah, dia kenanya Tuhan kan? Tuhan, tapi rujukannya Allah kan di situ. Masa Iya, Anda mau tahu. menyetarakan Sultan Hasanuddin dengan Allah? Inilah yang dibutuhkan, loncatan berpikir, IQ yang dibutuhkan. Orang-orang masih memanggil kita dengan gelar puang. Puang dalam arti kata makhluk manusia yang memiliki kuasa dari skala kuasanya sebagai penguasa di wilayahnya. Bukankah Tuhan juga menciptakan kita sebagai penguasa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi penguasa. Kan begitu. Tidak. Anda kan selalu memprotes Nasrani, antara arti dari Alkitab mereka, antara artinya di situ kan Tuhan dan Tuhan. Iya. Tuhan dan Tuhan. Anda nggak tahu latar belakangnya. Tapi kita sendiri di Sulawesi. Kita sendiri di Sulawesi masih. Saudaraku, kalau ada orang Sulawesi Selatan yang menggelari Bang Suma, Karaeng Suma, Puang Suma, dengan makna bahwa Suma itu adalah Tuhan yang nusul inkarnasi menjadi Zuma, menjadi manusia, saya akan bantah bisa-bisan. Tapi kalau selama dia puang hanya sebagai penguasa tanah, atau dia adalah penguasa wilayah yang ada di Nusantara kita ini, itu gak ada masalah. Masalahnya Yesus itu dianggap sebagai Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Ya beda lah, kapasitas itu beda. Karakteristik yang muncul pada Tuan dan Tuhan terhadap Yesus dengan Tuan dan Puang atau Karaeng terhadap Bang Suma, itu beda, saudaraku. Itu beda. Jadi tidak sesederhana itu para apologet Islam memprotes ketika jaringan.
Jadi kalau orang Bugis itu bosku, orang Makassar itu beda makna ketika dikatakan Puang Zuma atau Kareng Zuma. Dengan cakupan muatan orang-orang Kristen bilang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Beda cakupannya. Bang Suma disebut Kareng Suma tidak akan pernah memiliki makna Suma itu adalah pencipta langit dan bumi yang turun menjadi manusia. Bedakan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dimaknai dengan apa? Makna teofani, berkenosis, imanen. Tuhannya pencipta langit, Tuhannya manusia yang adalah pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi Yesus. Beda. Jadi jangan Anda maknai gelar bangsawan yang ada di Sulawesi ini dengan gelar yang ada terhadap Yesus, karena gelar kepada Yesus itu adalah gelar kemanusiaan yang adalah Sang Tuhan. Beda dong. Beda saudaraku, beda. Jadi memang berat kalau orang tidak memahami dunia apologet. Itu tiba-tiba saja nongol seperti orang bangun tidur. seperti orang bangun tidur, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masa itu. Jadi jangan kita terlalu lama tidur. Jadi usahakan kurangi tidur supaya kita bisa memaknai kaidah-kaidah di dalam disiplin ilmu. Karena dalam diskusi lintas agama, iya. Di dalam sebuah ilmu, ya kita harus tahu disiplin ilmu apa ini yang kita sedang bahas. Contoh, ketika orang Medan mengatakan kereta saya tabrakan dengan becak. Anda harus paham itu rasa bahasa yang digunakan oleh orang-orang Medan, saudara kita di Medan, dengan orang Makassar. Tabrakan ki, nek apa ki datang ke Makassar? Nek kereta. Di Makassar belum ada kereta. Nah, sedangkan kalau kereta menurut orang Medan, kereta itu motor. Sama pemanaan cakupannya ketika orang Makassar dan Bugis mengatakan Karaeng dengan Puang, dengan orang Kristen berbicara Tuhan Yesus, itu beda. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai Anda terjebak. Tapi kalau Anda Kristen sih ya silakan aja. Tapi kalau Anda seorang Muslim, hati-hati, jangan Anda menyelaraskan Karaeng Suma, Puang Suma dengan Puang Yesus. Jangan ki. Hati-hati ki. Itu mi kenapa mereka menyebarkan agama mereka dengan menggunakan budaya di mana mereka mau menyebarkan agama mereka. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati sekali, hati-hati sekali, hati-hati. Ya, begitu yang barangkali apa yang mau kita bilang? Buka dulu mic-nya. Apa yang mau kita bilang? Apa yang kita mau bilang ya? Buka dulu mic-nya. Jangan bicara tidak ada mic-nya. Kan di Sulawesi kan ada ayat yang berbunyi sebaik-baik perempuan yang paling rendah maharnya. Berarti terus, secara tidak langsung tidak ada perempuan baik di Sulawesi ya? Di mana itu dalil apa itu? Dalil di mana kita dapat dalil begitu? Ada ayat yang saya dengar yang berbunyi ayat apa itu? Sebaik-baik perempuan yang paling rendah maharnya. Ayat apa itu? Kalau saya tak baliki. Sebaik-baiknya laki-laki adalah laki-laki yang paling tinggi maharnya. Kubaliki kalau saya. Apa itu? Makanya itu wanitaku itu saya kasih mahar apa? Kau tahu mahar apa? Saya kasih istriku Bandara Sultan Hasanuddin. Ku jadikan di mahar. Masih mau kau datang besok? Itu hadis yang saya dengar. Mana? Aduh. Karena ini. Oke. Kadang-kadang ada tuh. Bagaimana mikir jam gitu terlalu lama tidur. Apa beda itu kalau bilang orang Puang Suma dengan Puang Yesus, beda maknanya. Yesus itu adalah pencipta atau Tuhan yang turun berinkarnasi menjadi manusia. Kalau Zuma bukan ji manusia yang Tuhan yang turun jadi manusia. Malaikat pencabut nyawamu yang turun jadi manusia. Tapi mau dipuja sebagai Tuhan begitu. Siapanya? Orang yang disebut Puan dan Tuhan, Puan dan Karaeng, tidak bosku. Seakan-akan dia Tuhan. Tidak. Gelar Puang itu adalah gelar penguasa.
gelar penguasa. Namanya raja pasti ada orang-orangnya atau ada budak-budaknya begitu. Jadi jangan salah kalau dipanggil jangan cemburu kalau saya dipanggil puang di karena memang dari kecil ya memang saya dipanggil puang aku dong. Itu misalnya jeleknya karena dipanggil ke puang. Masih ada bentuk kerajaannya. Ya. Masih ada bentuk kerajaannya. Ya. Sampai masih ada kata puangnya apa masih ada bentuk kerajaannya sampai harus dipanggil puang. Itu bagusnya dulu bapakku tuh memerintah kerajaan tuh tidak ada yang kerajaannya tapi pasukannya masih menghargai bapakku sebagai raja dan keturunannya begitu bosku. Jangan-jangan kita tosi yang berdiri di gerbang kerajaan dulu waktu masa kerajaan, bukan Ji? Hah? Karena yang dihargai bukan puang karengnya, tapi berapa banyak Anda punya harta. Sudah dulu di karena kita mau ada kegiatan ini di sudah dulu karena Suma mau pergi dulu japa-japa. Oke, teman-teman kita rehat sejenak karena Kareng Suma mau pergi japa-japa dulu. Halo tes mic ci. Oke teman-teman, kita mau ada kegiatan ya. Insya Allah malam sebentar kita akan live kembali. Terus teman yang tadi yang membahas tentang Karaeng dan juga Puang, sekedar untuk kita tahu bahwa memang darah biru itu ada. Ya makanya saya sendiri mataku biru. Iya toh? Tadi itu matanya merah karena minum ballo. Mata biru dengan mata merah ya beda dong. Kalau mata biru kayak Bang Handi, kayak Bang Zuma, beda dengan yang tadi mata merah karena ballo. Iya Bang Handi. Iya. Hati-hati ki bicara sama daeng Puang Juma. Enak ketong ki puangan di selebes, batu bumi mai kan. Iya, jam datang kana. Semoga datang besok. Allahu Akbar. Jangan kisah makan ki antara Puang Handi dengan Puang Yesus beda. Kalau dia Puang Yesus itu identik dengan ketuhanan. Tuhan dalam arti kata pencipta yang reinkarnasi menjadi manusia. Tapi kalau bicara mengenai Puang Handi itu berbicara mengenai kebangsawanan gitu. Aduh, parah tadi orang kayak saya curiga tadi ini orang Bang Handi selalu disiksa sama Karaeng. Apa namanya istilahnya itu Bang Handi? Peluncur yang tidak pernah digaji dari segi hati toh. Anu dia Lacun deke. Pesuruhnya. Oh iya.
yang sedikit-sedikit disuruh, sini kau cepat kau. Kenapa lama sekali kau datang? Ya toh, yang disuruh kodong yang bakar rokok itu. Kan gitu Bang Andi. Kalau kita lagi makan kan ada tuh di tongkok lobo. Siap kita di situ. Kalau dia makan di dekat pintu. Oh gitu. Iya itu maksudnya. Allah Akbar. Yang kalau mau kasih kopi dia harus ruku gitu ya, 3 langkah. Iya, kalau nggak merayap di depan kita ya selesai. Iya, oh cocok gitu. Jadi dia sakit hati dengan orang-orang yang punya garis darah biru mungkin. Awai kesini aja penri lo mikisnya lo ya orang udah bisa selesai. Orang ngurus daging. kita mau ada kegiatan sebentar. Kita pamit dulu Bang Andi. Nanti insya Allah sebentar malam kita ini lagi tema yang sama. Jadi kesempatan teman-teman kita Kristen untuk mencari data Alpha Omega itu apa. Jangan kayak tadi Alpha Omega itu saya juga tidak tahu katanya. Perbaiki pertanyaanmu gitu. Jadi intinya banyak dia sakit hati dengan gelar-gelar karaeng. Bang Andi kayak karaeng Purane. Andi ya raja-raja gua lah dan Bone Wajo. Iya. Di sekitarnya kan gitu. Ya memperjuangkan kemerdekaan siapa bro. Iya betul. Susah juga itu. Susah itu kalau gelar bangsawan mau dihilangkan. Nggak bisa lah. Masa mau hilangkan gelar bangsawan? Aku nggak enak aja loh. Bapak gua siapa? Ya, betul. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Lanjut Banyuma, silakan beraktivitas lagi. Oke. Baik Kanda, makasih teman-teman sekalian. Saya harus pamit undur diri karena ada kegiatan. Sebentar lagi kita jumpa dengan tema yang sama. Jadi kesempatan saudara-saudara kita non-muslim untuk mencari seperti tadi pendeta Kingdom. Anda belajar dulu sampai jam 9, jam 10 malam. Belajar dulu tentang tema Alpha Omega ini. Nanti setelah ada bahan naik ke sini, temui saya biar tak ajarin ya, supaya bisa lebih banyak pemahaman Anda itu lebih banyak lagi terkait dengan agama Anda. Kan gitu. Kodong. Iya. Tadi banyak kalimat-kalimat lucu teman-teman. Itu adalah Tuhan setengah katanya tadi. Baru setengah ketuhanannya ketika dia jadi manusia. Nanti pul setelah dia mengaku Alpha Omega. Betul lah. Udah Sat, kita jalan. Ayo. Asar dulu. Iya sayang, makan dulu. Itu makan ini rendang. Oh iya, mana videonya kurban? Betul. Saya pikir sudah ada di YouTube. Coba aku periksa dulu ya. Apakah admin sudah upload videonya atau belum? Tunggu ya, sabar ya. Sabar ya teman-teman. Kalau beberapa tahun yang lalu itu kita enggak upload di YouTube karena ternyata ini pelanggaran, dia nggak bisa lihat darah. Tunggu ya. Coba aku tanya dulu. Irhamakumullah.
Kencang kali nak. Bluetooth connected. Mudah-mudahan tidak kena PL ya teman-teman ya. Ini yang mau di-up di YouTube. Ini di Masjid Nur Maulida kemarin teman-teman. Bisa kena pelanggaran kalau lihat ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada teman-teman semuanya ya yang telah Nur Maulida, masjid kita nih. Alhamdulillah warga rame kali pun. Masya Allah. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa tembus 10 ekor ya teman-teman sekalian. Ini di atas gunung, puncak mati Ukudu Pak Dusun. Teman-teman, kepala dusun kita di sini, kepala dusun Bulangit 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kemarin bergabung untuk kambing ya, kita alihkan ke lembu. Jadi kalau cari mana kambingnya, kita alihkan ke lembu yang pasti nama-nama dari teman-teman yang berkurban itu begitu rame teman-teman, itu disebutkan oleh imam. Ternyata di bawah tidak ada sapi ya dikurbankan ya. Pantasan rame tahu warga datang. Ini semakin siang semakin rame teman-teman. Iya. Berkah, barakah nah. Nah itu sana tetap dihitung itu ya, jangan kasih bisa dengan yang dua. Iya. Yang kecilkan. Iya. Alhamdulillah kita kurban hewan ya. Di planet lain ada yang kurban Tuhan. Khusus yang itu kasih pisah dia sendiri. Mau dihitungkan itu timbangannya. Terima kasih banyak pada teman-teman semua netizen yang ikut berpartisipasi atas kegiatan kurban ini. Ya, ada ratusan warga yang menikmati hewan kurban yang dari teman-teman sekalian. Masya Allah, mereka berbahagia dan semuanya. Aku bikin nak rekam dulu itu sampai di sana, yang sampai di sebelah situ rekam ya. Tuh banyak kan, ramai kan. Ramai teman-teman, Masya Allah. Makasih banyak sekali lagi. Kita membuat masyarakat di sini ya bahagia dengan ada yang kurban. Ada dari anak yatim piatu juga ada dari mu'alaf juga ada. Masya Allah. Mana idul ini? Masih banyak yang berdatangan setelah ini. Itu rumah Hobbit Belangi di depan. Di sini aku sempat disorot kamera teman-teman, tanpa masker. Alhamdulillah, guncang gempa tadi, gempa. Nyeng.
Oke. Oke, nanti di up ya. Nanti di up di YouTube ya, teman-teman sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, nanti di up kita buatkan video tersendiri ya. Kalau yang di pelanggaran dihapus langsung sama YouTube sudah apa, nanti kena PL. Dirubah warnanya biar enggak merah, biar tidak terlihat ini admin darahnya gitu. Bentar ya. Nah ini yang tunggu teman-teman, kita masih mau tampilkan sedikit lagi yang 7 ekor itu ya teman-teman ya. Diedit dulu, siapa tahu ada yang Tuhan kan. Betul juga, nanti ada yang Tuhan kan. Oke, ada lagi. Oh, oke, tapi apakah tidak tergolong penganiayaan ini? Kalau ditampilkan gitu. Oh, darah, nggak boleh. Oke ya teman-teman, nanti kita up di ini ya. Nah, baru kelihatan Om. Hah? Dan nambe basah nambe. Tidak mau lapang anak. Tidak mau lapang. Tidak mau 86. Oke, saya kira gitu sementara teman-teman, nanti kita up di YouTube. Tunggu dulu, kita serahkan ke admin. Oh. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu untuk sementara. Nanti kita sebentar malam kita akan kumpul lagi dengan tema yang sama. Kita berharap kepada saudara-saudara kita non-muslim yang sudah tahu tema ini, kan kita sudah bocorkan nih temanya nih. Jadi kita berharap sebentar malam hadir di sini, yang pada intinya Bang Suma akan menuntut pertanggungjawaban saudara ketika Anda mengatakan Yesus itu mengaku alfa dalam arti makna awal, padahal awal dalam bahasa Yunani itu arki. Telos adalah akhir. Jadi arki kai telos, awal dan akhir. Itu hanya karena modal huruf A saja, abjad Yunani, dan huruf O, omega, abjad terakhir dalam bahasa Yunani, seketika itu dimaknai alfa dan omega. Maknanya adalah awal dan akhir. Oke, nggak apa-apa. Tapi Anda sendiri yang akan menjebak diri Anda. Karena Yesus sendiri tidak pernah mau menyamakan dirinya dengan pencipta langit dan bumi. Yesus sendiri tidak pernah mengucapkan kalimat akulah awal, akulah akhir. Itu Yesus tidak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan ucapan-ucapan seperti itu, teman-teman sekalian. Nanti muncul di Patmos. Patmos ini di mana? Nanti kita ulas. Ini Patmos ini pulau yang berada di wilayah mana? Apakah wilayah ini adalah tempat penyembah dewa atau seperti apa adanya? Ya, sebentar malam kita uji. Nah, teman-teman Kristen, tolong Anda panggil pendeta pastornya hadir di sini. Temui Bang Suma untuk mengkaji tema ini. Apa itu Alpha Omega? Oh, Alpha Omega adalah awal dan akhir. Sehingga Yesus itu adalah Tuhan yang awal dan akhir. Oke.
Nanti malam kita lihat apakah betul Yesus pernah ingin menyantarakan dirinya dengan Tuhannya, atau jangan-jangan kalian ini sedang mengusung apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis adalah orang-orang kafir yang tolong menolong, saling bantu membantu untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih dan mohon maaf. Sebentar kita lanjut lagi. Pada teman-teman kami Kristen, ketika kebenaran yang kami sampaikan membuat Anda itu tersakiti, mau bagaimana, kebenaran harus kami tegakkan. Ya, tidak ada lagi kata tidak terhadap kebenaran itu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.